Melihat posisi sekarang ini memang menjadi dilema untuk ke semua pihak pelaku usaha, bukan saja di sektor perdagangan daging sapi maupun di sektor lainnya, di komoditas lainnya. Nah, terkait dengan khusus daging sapi ini, penyebab daripada lemah dan turunnya daya beli saat ini memang setiap tahunnya pasca Hari Raya Idul Fitri itu memang mengalami penurunan yang sangat drastis, berkisar antara 45 sampai 47%. Namun untuk tahun ini penurunannya lebih dahsyat, lebih sangat drastis di atas 50%. Bahkan kalau kami hitung itu dengan teman-teman yang ada sebagai pelaku usaha di pasar, sebagai anggota kami berdagang sebagai di tingkat eceran atau retail, itu mencapai angka di atas 57 bahkan 63% daya beli masyarakat itu menurun. Nah, faktor penyebabnya juga salah satu adalah harga yang sangat tinggi atau stabil tinggi. Yang kedua, kondisi keadaan saat ini masyarakat lebih condong mementingkan kepada kondisi kebutuhan yang sangat utama, yaitu adalah kebutuhan untuk sekolah, anaknya, biaya pendidikan dan seterusnya. Sedangkan alternatif konsumsi merupakan alternatif yang sangat utama, namun masih bisa dikesampingkan konsumsi tidak harus menggunakan daging. Mereka masih banyak pilihan seperti ayam, ikan, telur, dan termasuk tahu dan tempe. Mungkin itu yang menurut pengamatan kami langsung di lapangan, kami sebagai pelaku usaha di sektor perdagangan daging itu juga merasakan seperti itu, karena memang sangat lemah daya beli masyarakat. Di sisi lain, dalam posisi saat ini ditambah dengan adanya isu dan merebaknya virus PMK yang mewabah untuk sapi-sapi hewan yang berkuku empat, diantaranya sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, sehingga ini membawa situasi dan kondisi secara psikologis berdampak pada para konsumen yang khawatir untuk mengkonsumsi daging. Sesungguhnya penyakit PMK yang mewabah kepada hewan ruminansia berkuku-empat seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba itu tidak akan menularkan penyakit tersebut atau virus tersebut kepada manusia, karena ini jenis penyakit yang bukan jenis penyakit yang menular seperti antrak, karena antrak itu adalah penyakit yang menular, sedangkan PMK adalah bukan penyakit zoonosis yang menularkan antara hewan dengan manusia, seperti itu. Oke, baik. Pak Asnawi, untuk melihat data stoknya, sebetulnya bagaimana sih kondisi dari pasokan daging sapi dari tingkat produsen dan juga distributor? Apakah memang terjadi kelangkaan? Melihat secara positif ya, secara objektif di lapangan, secara fisik yang kami lihat langsung, ketersediaan itu tidak ada kelangkaan, bahkan lebih daripada cukup ketersediaan stok saat ini, baik itu sapi siap potong yang didatangkan dari Australia sebagai sapi eksimpor, maupun sapi lokal yang saat ini menghadapi untuk kebutuhan hewan kurban, dan posisi daging beku atau frozen meat yang didatangkan dari berbagai negara kayak macam Brazil, Australia, Spanyol, dan India, seperti itu. Jadi kelangkaan itu sama sekali tidak ada dan ketersediaan sangat lebih daripada cukup, seperti itu. Oke, baik. Untuk stok terkait daging sapi impornya seperti apa, Pak Asnawi? Kalau melihat dari stok daging impor ini, itu sangat bervariasi, baik itu dari sisi kondisi yang didatangkan dari Brazil, Spanyol, Australia, dan India, itu variannya cukup banyak, bahkan termasuk untuk kebutuhan industri ya. Dalam kaitan di sini, stok itu dari mulai kebutuhan untuk tingkat high class atau masyarakat konsumen untuk produk daripada olahan, yaitu industri, maupun konsumsi masyarakat, dan itu bervariasi sesuai dengan domain kebutuhannya, dan harga pun juga bervariasi. Nah, saat ini karena daya beli memang sangat lemah, dan saat ini pun juga siklus daripada peredaran perdagangan untuk daging beku itu juga mengalami hal yang sama, karena memang pada umumnya daging-daging tersebut merambah kepada pasar-pasar rakyat atau pasar-pasar becek seperti di pasar tradisional, seperti itu.